yang mengajak kita untuk melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan Tuhan. Kita memasuki bulan misi di bulan Agustus ini. Dan di awal bulan misi ini saya akan memberikan satu pembuka dari sesi ini. Dan kita berbicara tentang misi di hati Tuhan, menjangkau yang terhilang. Sebelum kita membaca bagian dari kitab suci dari Lukas yang ke-19, saya mengajak kita untuk bersama-sama meneduhkan hati dan memohon supaya Tuhan membuka hati dan mata kita untuk melihat ladang misinya. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang dan kami menyadari bahwa kami yang tidak berlayak, kami telah dipanggil oleh kasih Tuhan. Kami yang tidak berlayak telah disentuh oleh kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami, berdiam di dalam diri kami, yang terkadang kami merasa tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam relung hati kami yang terlihat kotor, berantakan, tidak teratur, penuh dengan dosa dan noda. Tetapi Tuhan hadir dan memberikan pandangan penuh kasih kepada kami. Dan saat ini biarlah juga Tuhan menolong kami, membuka mata kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan kekuatan kuasa-Nya untuk melembutkan hati kami yang keras, sehingga hati kami boleh terbuka terhadap misi dari Tuhan. Sehingga mata kami boleh terbuka ketika kami melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-19, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara, memasuki bulan misi ini, mengapa kita itu mengadakan bulan misi? Supaya kita mengingat tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kasih-Nya ke tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih Kristus ini. Dan memasuki bulan misi, gereja-gereja pada umumnya termasuk GKA Elion itu setiap
bulan, begitu ya, setiap tahun menyediakan satu bulan khusus yang berbicara tentang misi. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan kita bagi misi. Nah, pertanyaannya setelah kita bertahun-tahun mengikuti satu program ini, apakah betul hati kita itu sudah tersentuh oleh misi dari Yesus Kristus? Saudara, pertanyaan ini bukan hanya saya tujukan kepada saudara, tapi juga ini merupakan satu pertanyaan yang juga saya tujukan kepada diri saya sendiri. Saya lupa persisnya sekitar tahun 2005-2007, beberapa kali saya itu diundang oleh suatu gereja di dalam bulan misinya. Dan di dalam bulan misi itu saya berturut-turut berkhotbah tentang misi, bahkan di dalam satu minggu itu berpindah-pindah dari satu gereja kepada gereja yang lain untuk berbicara tentang misi. Tetapi apakah hati yang mencintai misi dari Tuhan, hati yang mengenali misi dari Tuhan, hati yang sinkron dengan isi hati Tuhan, secara otomatis menjadi bagian dari diri kita? Jikalau saya sekarang tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini yang sudah melewati periode putaran bulan misi berkali-kali di GKI Lyon? Siapa? Mungkin cukup banyak, ya sudah berkali-kali. Tetapi apakah betul hati kita itu tergerak untuk misi? Tentunya hal ini bukan terkait dengan kita tidak mengerti. Tentunya kita sudah mengerti bahwa kita itu dipanggil untuk bermisi, untuk menjangkau yang terhilang. Tetapi mengapa? Mata kita itu tidak terbuka, hati kita itu tidak terbuka, tangan kita itu tidak tergerak untuk melakukan misi. Saudara, pertanyaan yang perlu kita ajukan lebih lanjut adalah, apakah betul bahwa kita itu di dalam hati telah mengalami kasih karunia Allah, telah mengalami anugerah Tuhan. Sehingga kita betul-betul menyadari, mengerti bahwa kita sebetulnya yang tidak berlayak itu dikasihi oleh Tuhan. Kita yang berdosa itu diterima oleh Tuhan. Sehingga hati kita itu dilikupi dengan ucapan syukur yang meluap-luap di dalam hati kita. Saudara, jikalau kita tidak diliputi dengan ucapan syukur, maka mungkin hati kita itu diikuti oleh berbagai-bagai, masih merupakan satu kemarahan, kebencian, sakit hati, berbagai-bagai luka itu mungkin masih ada di sana, dan hati kita itu tidak merasa dikasihi, sehingga kita juga tidak merasa perlu untuk mengasihi. Apakah hati kita telah disentuh oleh kasih karunia itu? Dan apakah pertobatan yang kita lakukan, kegiatan kerohanian yang kita lakukan, seperti datang beribadah, kemudian bersekutu, membaca firman Tuhan, doa, pelayanan, ikut pembinaan, memberikan persembahan, semuanya itu menghasilkan satu perubahan di dalam diri kita. Menghasilkan satu perubahan di dalam cara pandang kita untuk melihat dunia. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa berbicara tentang misi adalah berbicara tentang sesuatu yang terhubung erat dengannya, yaitu apa yang kita lihat. Dan bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi juga bagaimana kita melihatnya. Dan bagaimana kita melihat akan menentukan bagaimana sikap kita. Sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sikap kita terhadap orang-orang yang kita rasa berbeda dengan kita. Nilai-nilainya itu berbeda, budayanya berbeda, gayanya berbeda, stylenya berbeda. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Dan secara lebih khusus, ketika kita berbicara tentang misi, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang terhilang? Kembali kepada Lukas 19, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Maka kita akan belajar tentang bagaimana melihat. Saya akan membaca sekali lagi Lukas 19,
1 hingga ayat yang ke-10 ini. Dan coba saudara perhatikan kata melihat yang digunakan di sini. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana orang banyak melihat, bagaimana Yesus melihat, dan bagaimana Sakius melihat. Saudara, berbicara tentang orang banyak yang melihat. Orang banyak di dalam Injil Lukas itu digambarkan sebagai orang yang terus berbondong-bondong mengikut Yesus, ingin melihat Yesus, ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Dari awal Injil Lukas, mereka itu berbondong-bondong mengikut Yesus. Nampak sedemikian antusias untuk mengikut dan melihat Yesus. Tetapi tanpa disadari, mereka sebetulnya bukanlah murid Yesus Kristus yang sejati. Yesus Kristus berkali-kali memberikan pengajarannya dan mereka menolak pengajaran dari Yesus. Bahkan Yesus Kristus memberikan teguran-teguran yang keras kepada mereka. Dan mereka responnya itu marah kepada Yesus. Tetapi mereka sangat antusias, tetap ingin melihat Yesus. Namun pada saat yang bersamaan, mereka menjadi penghalang bagi orang-orang seperti Sakius untuk melihat Yesus. Saudara, berbicara tentang kumpulan orang banyak, itu berbicara tentang barrier. Ya, jikalau satu lokasi itu tidak terjaga, maka seseorang itu bisa keluar masuk dengan mudah. Ketika lokasi itu dijaga 1-2 satpam, maka perlu ada sedikit saringan untuk bisa keluar masuk dari akses itu. Tetapi bayangkan jikalau satu pintu masuk itu dijaga oleh sekumpulan banyak orang, sekumpulan banyak satpam, sekumpulan banyak tentara, maka itu menjadi satu barrier bagi orang untuk bisa masuk ke sana dan tidak bisa masuk dengan sesuka hatinya. Saudara, berbicara tentang kumpulan orang banyak, gereja bisa menjadi satu kumpulan orang banyak yang berbondong-bondong ingin mengikut Yesus, ingin melihat Yesus. Tetapi ketika kumpulan orang banyak itu memiliki mata yang tertutup, memiliki hati yang tertutup terhadap sesamanya, terhadap orang-orang baru yang masuk, terhadap orang-orang yang berbeda yang masuk, maka itu akan menjadi satu barrier. Barrier di mana menjadi orang-orang lain itu tidak bisa masuk ke dalam komunitas itu. Karena kumpulan orang banyak ini bisa jadi justru menjadi penghalang. Seperti orang-orang seperti Sakius yang secara jujur itu ingin
melihat Yesus. Bagaimana orang banyak ini melihat Sakyus? Narator, pencerita di dalam kisah ini, penulis Injil Lukas itu memberikan keterangan-keterangan yang ketika kita mempelajari latar belakang historisnya, konteks sejarah pada waktu itu, maka di sini kita akan mengenal siapakah Sakyus itu dan bagaimana menurut orang-orang pada waktu itu. Sakyus dituliskan di sini adalah kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu kepala pajak. Sebagian dari kita mungkin sampai sekarang tidak terlalu senang berurusan dengan tukang pajak. Betul? Ada yang senang berurusan dengan tukang pajak? Ya, sebagian mungkin tidak merasa nyaman dengan berurusan dengan tukang pajak. Tetapi kita perlu mengingat konteks historis pada waktu itu, tukang pajak bukan hanya berlaku seperti tukang pajak masa kini. Karena tukang pajak pada waktu itu juga adalah kolaborator dari pemerintah penjajah Romawi. Mereka diberikan kekuasaan oleh pemerintah Romawi untuk mengumpulkan pajak dan mereka diberikan wewenang untuk mengambil pajak sesuka hatinya. Yang penting setorannya itu sesuai yang diinginkan oleh pemerintah Romawi. Dan karena itu pemungut cukai digolongkan oleh orang-orang Yahudi sebagai para antek-antek penjajah, para lintah darat yang mereka itu menjadi kaya karena pemerasannya. Dan mereka adalah bagian dari orang-orang berdosa yang dianggap tidak layak untuk kita itu bersama-sama dengan orang-orang yang seperti ini. Lebih lanjut, bukan hanya dia kepala pemungut cukai yang kaya karena pemerasan, karena ia telah menjadi lintah darat, tetapi juga Sakyus itu badannya pendek, cebol. Aneh, berbeda dengan kita. Kita tidak mau disamakan dengan orang cebol, aneh, dan pendek seperti ini. Dia bukan golongan dari kita. Dia itu lain. Bagaimana orang banyak ini melihat penerimaan Yesus atas orang berdosa? Ternyata Yesus yang mereka lihat memberikan satu tontonan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ternyata Yesus memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin dengarkan. Dan ketika mereka melihat penerimaan Yesus atas orang berdosa, mereka melihatnya dengan mulut yang mengomel. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mengapa mereka bersungut-sungut? Dan ini isi sungut-sungut mereka. Isi komplain dan omelan mereka. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, ketika hati kita tertutup, mata kita tertutup, telinga kita tertutup, kita tidak bersedia mendengarkan orang yang sedang berbicara kepada kita, orang yang sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Orang banyak yang seakan-akan pengikut Yesus, ternyata memiliki mata yang tertutup, hati yang tertutup untuk Yesus. Sehingga mereka tidak puas dengan apa yang Yesus itu lakukan dan apa yang Yesus itu kerjakan. Bagaimana orang banyak itu melihat? Orang banyak itu melihat di dalam kotak-kotak yang memisahkan mereka dengan yang lain. Aku ada di kotak ini, kamu ada di kotak ini. Dan kamu yang ada di kotak itu dan bukan di kotak ini, bukanlah bagian dari aku. Kamu bukanlah kelompokku. Kamu di luar kelompokku. Kamu jangan masuk ke dalam kelompokku. Kalau bisa kamu keluar dari kelompok ini, maka kelompok ini akan lebih berbahagia dengan tidak adanya kamu. Karena kamu itu berbeda dari aku. Di dalam pengkelompokan ini manusia itu membuat kasta-kasta. Siapa yang selevel dengan aku dan siapa yang tidak selevel dengan aku. Yang tidak selevel dengan aku jangan campur kumpul dengan aku. Karena aku maunya yang selevel dengan aku. Yang berbeda dengan aku jangan kumpul dengan aku. Karena aku maunya kumpul dengan yang semodel dengan aku. Karena aku dan grupku adalah kelompok orang-orang hebat.
Kalau kemasukan yang lain-lain jadi tercemar, jadi tidak hebat lagi kelompokku. Dan dasar penilaian yang dibuat adalah berdasarkan bungkusnya. Oh, dia itu kepala pemungut cukai, dia itu pendek, dia itu kaya karena pemerasan. Tetapi mereka tidak mencoba untuk mengerti hal yang terpenting. Tidak mencoba untuk memahami kualitas isi dari sang Sakius itu sendiri. Mereka tidak peduli dengan isi hati Tuhan. Saudara, mari kita itu membayangkan. Kita melakukan satu pelayanan misi, penjangkauan. Dan sebentar kita akan mengikuti urban mission consultation, di mana kita akan menjangkau orang-orang yang ada di kota ini, yang belum terlayani, mereka yang terpinggirkan, mereka yang marginal, mereka yang terlupakan. Dan kita mencoba untuk merangkul mereka. Dan ketika orang-orang itu kita menangkan, seandainya mereka itu datang ke gereja kita dengan pakaian kumal, dengan bau yang menyengat dan tidak menyenangkan, dengan satu tampilan yang berbeda dengan kita, dan ingin menikmati kasih Tuhan, ingin mendengar kasih Tuhan melalui gereja kita. Coba bayangkan jika dia duduk di pojok. Mungkin sebagian dari kita merasa tidak nyaman, kita yang biasa duduk di situ, ketika melihat dia datang, maka kita memilih tempat kursi yang lain, walaupun itu adalah daerah kekuasaan di mana kita merasa nyaman duduk di situ. Dan coba bayangkan jikalau kemudian kita itu memiliki mata yang tertutup, kita tidak bersedia untuk menerima orang itu, kita membiarkan orang itu sendiri di pojok sana. Maka sebagai satu komunitas, kita menjadi satu penghalang bagi Sakius yang ingin datang. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu membaca khotbah di bukit, dan dia ingin menjadi seorang Kristen. Dan dia datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi gereja itu adalah gereja khusus untuk orang kulit putih. Sehingga Mahatma Gandhi itu tidak boleh masuk ke sana. Sehingga Mahatma Gandhi keluar dari gereja dengan kecewa dan dia berkata, saya akan menghidupi ajaran khotbah di bukit, di luar gereja, di luar iman Kristen. Saya tidak mau menjadi orang Kristen, tetapi saya akan menghidupi khotbah di bukit. Karena orang-orang Kristen itu tidak menghidupi khotbah di bukit. Saudara, kita perlu menyadari bahwa tanpa hati yang penuh kasih, kita bisa menjadi penghalang misi dan bukan jembatan kasih. Seberapa lebar hati kita itu terbuka, seberapa luas mata kita itu terbuka terhadap kasih Tuhan, selebar dan seluas itu misi itu berjalan. Tetapi ketika kita menutup mata dan hati kita, maka misi hanyalah ilusi. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana orang banyak itu melihat, sebagai kontrasnya kita akan melihat bagaimana Yesus melihat. Bagaimana Yesus melihat orang berdosa. Ketika Yesus memasuki kota Yeriko dan melintasi daerah itu, Yesus melihat ke atas. Yesus melihat Sakius. Dan Yesus itu mengenali Sakius. Dan meminta Sakius itu turun. Mengapa? Yesus berkata, karena aku harus tinggal di rumahmu. Saudara, di dalam satu konteks budaya pada waktu itu, makan bersama itu bukan cuma sekedar makan bersama. Bukan sekedar untuk masalah aku kenyang dan mendapatkan makanan. Tapi makan bersama adalah satu statement secara politis, secara sosial, bahwa aku bersama-sama dengan kamu. Aku adalah sekutumu, aku adalah temanmu, aku di pihakmu. Nah, tinggal di dalam rumah seseorang juga sama. Makan bersama, tinggal bersama, merupakan satu tanda sekutu. Ketika Yesus melihat Sakius yang ditolak oleh orang-orang banyak itu, Yesus justru menunjukkan bahwa aku ini ada di pihakmu.
Aku bersamamu, aku mau tinggal di rumahmu. Saudara, Yesus menempatkan diri ketika bertemu dengan Zakius. Bukan aku adalah rabi yang suci bertemu dengan seorang pendosa. Sehingga Yesus itu marah-marah memberikan penghakiman kepada Zakius. Yesus tidak datang sebagai seseorang yang superior terhadap yang inferior. Yesus tidak datang sebagai orang yang bijak, yang mengerti, yang akan mengajarkan banyak hal kepada Zakius. Tetapi Yesus datang kepada Zakius dengan apa? Dengan menjadi seseorang yang memerlukan tumpangan. Dengan kata lain, Yesus menempatkan dirinya bukan yang superior. Tetapi Yesus menempatkan dirinya sebagai seseorang yang membutuhkan pertolongan dari Zakius itu. Membutuhkan hospitality dari Zakius itu. Padahal Zakius juga membutuhkan hospitality dari Tuhan itu sendiri. Saudara, apa pendekatan yang dilakukan Yesus adalah pendekatan yang bersifat inkarnasional. Pendekatan yang merendahkan dirinya untuk melayani orang yang dilayani. Kita bisa melihat bahwa ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yesus juga meminta air kepada wanita Samaria itu. Membiarkan dirinya sebagai yang membutuhkan pertolongan dari wanita Samaria itu. Saudara, pendekatan inkarnasional adalah satu pendekatan di mana dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta seluruh alam semesta. Tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak menempatkan dirinya sebagai raja yang besar dan agung. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba, bahkan sebagai hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta seluruh alam semesta. Dia lahir dengan menumpang. Menumpang di mana? Menumpang di kandang di Bethlehem. Menumpang lahir di palungan milik ternak sapi. Untuk apa? Untuk memanggil, untuk menerima kita yang terhilang dan berdosa. Saudara, ketika kita melakukan perjalanan misi kita, semangat misi kita bukanlah semangat kolonialisme. Salah satu metode penginjilan, salah satu metode misi yang pernah terkenal, pernah berjaya selama ratusan tahun adalah metode kolonialisme. Di mana yang superior itu menaklukkan yang inferior. Di mana yang pintar itu mengajar-ajarin yang kurang pintar. Di mana yang kuat itu menjajah yang lemah. Di berbagai daerah ada yang berhasil. Tetapi di Indonesia, strategi kolonialisme juga tidak berhasil sepenuhnya. Bahkan malahan membuat orang-orang di Indonesia itu merasakan bahwa agama kekristenan adalah agama para penjajah. Saudara, ketika kita melangkah masuk ke dalam perjalanan misi, kita perlu melakukan satu pendekatan yang bersifat inkarnasional. Bagaimana Yesus melihat Zakius, orang berdosa itu? Bagi banyak orang, Zakius adalah orang berdosa. Tetapi bagi Yesus, Zakius adalah anak Abraham. Dan justru Zakiuslah yang menerima keselamatan itu. Bukan orang-orang banyak yang mengerumuni Yesus dan menjadi penghalang bagi Zakius untuk datang mendekat. Bagaimana Yesus melihat panggilan dan misinya? Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Akankah kita menutup mata kita, menutup hati kita, menutup pintu kita, agar yang terhilang itu boleh masuk ke dalam gereja kita? Sembari kita itu terus-menerus mendorong orang untuk melakukan misi. Tetapi kita menutup pintu bagi mereka yang tidak bisa masuk ke dalam gereja. Kita perlu menyadari
Kita perlu mensinkronisasikan kecenderungan hati kita, kecenderungan mata kita dengan hati Yesus dan mata Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan karenanya hati kita harus terpaut kepada mereka yang terhilang. Bukan menolak mereka yang terhilang. Di dalam Lukas 5 ayat 31 hingga 33 Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Saudara, ada satu kisah tentang seorang misioneri. Seorang misioneri yang bergerak di dalam bidang misi urban mission. Misi perkotaan. Di mana misinya adalah menjangkau mereka yang terpinggirkan, termarginalisasi, yang tidak mendapat kesempatan yang baik di kota, yang terlupakan. Misioneri ini bernama Padre Giulio Lancelotti. Dia adalah seorang misioneri di Sao Paulo, Brasil, Amerika Selatan, yang ada kesenjangan ekonomi yang sedemikian besar di dalam kota itu. Dan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, maka di sana ada beragam orang yang ada di Sao Paulo itu. Dan ada begitu banyak kantong-kantong miskin. Dan kantong-kantong miskin ini menjadi pusat urban mission dalam dunia misi kekristenan. Sasaran pelayanan dari Giulio adalah para tunawisma dan pecandu narkoba. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Giulio. Dia aktif melayani di jalanan. Dan dia menolak aktivitas gereja yang hanya sebatas memberitakan Injil di mimbar dan kemudian membagikan makanan di halaman gereja. Tetapi dia pergi ke jalan-jalan, duduk nongkrong di trotoar-trotoar bersama-sama dengan orang-orang yang dia layani. Dengan satu prinsip, bahwa kasih yang sejati itu duduk sejajar. Sama seperti Yesus itu duduk dan makan di rumah Zakius. Duduk makan bersama-sama orang-orang yang berdosa. Sama seperti Yesus itu menumpang di rumah Zakius. Dan apa yang dikatakan oleh Giulio Lancelotti ini. Jesus didn't stay in the temple. He walks the street. That's where we must go. Yesus tidak hanya tinggal di bait Allah. Dia berjalan ke jalan-jalan. Dan di sanalah kita itu harus pergi. Kalimat yang lain yang dikemukakan oleh Giulio Lancelotti adalah, karena Yesus tidak pernah menjaga jarak kita untuk berkhotbah dari kejauhan. Ia menyentuh orang kusta. Ia menumpang di rumah Zakius. Maka saya pun harus duduk bersama mereka agar kasihnya bisa dirasakan. Saudara, bentuk pelayanan dan misi yang seperti ini adalah bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh Zakius. Dan bagaimana sekarang Zakius itu melihat momen dan peristiwa ini. Zakius di dalam Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang 10 ini diceritakan sebagai satu karakter tokoh yang curious and serious. Dia memiliki satu rasa ingin tahu. Dan bukan cuma ingin tahu, tetapi keingintahuannya itu diikuti dengan langkah-langkahnya yang serius. Kita bisa melihat bahwa Zakius itu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kemudian di dalam ayat yang keempat, di situ diberikan satu keterangan yang lebih lanjut tentang keseriusan dari Zakius. Dia berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Orang-orang banyak itu tidak kesulitan untuk melihat Yesus, tetapi Zakius itu kesulitan untuk melihat Yesus. Namun berbagai barrier yang terjadi itu tidak menghalangi Zakius untuk terus berupaya melihat Yesus. Dan bagaimana Zakius itu melihat undangan Yesus?
Ketika Yesus itu mengundang Sakius, Sakius itu segera turun menerima Yesus. Sedangkan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus dari waktu ke waktu tidak menerima undangan dari Yesus itu. Sakius itu menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang banyak yang kelihatan seperti umat Allah itu justru ngomel-ngomel, komplain terhadap Yesus. Dan tidak mengalami sukacita dari Yesus. Mengapa? Karena hati ini tidak tersentuh oleh kasih karunia, tidak tersentuh oleh anugerah, tidak tersentuh oleh kebaikan Tuhan. Hatinya tetap dipenuhi oleh berbagai-bagai kepahitan, kemarahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana Sakius melihat tanggung jawab dari pertobatannya? Sebagai respon atas ucapan syukurnya karena merasakan kebaikan Tuhan. Rasa syukurnya itu diikuti oleh perubahan sikap dan kepeduliannya yang nyata. Sakius itu berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sakius melihat dirinya dengan satu kesadaran. Kesadaran akan kebaikan Tuhan. Kesadaran akan anugerah Tuhan yang mencari dan mengasihinya. Kesadaran bahwa dirinya tidak berlayak tetapi Tuhan itu menerimanya. Dan kesadaran ini diikuti dengan kesadaran yang lain. Kesadaran akan perlunya belas kasihan. Compassion kepada mereka yang lain. Masih ada mereka yang lain yang sebelumnya Sakius itu mungkin tidak pedulikan. Tetapi setelah Sakius itu tersentuh oleh kebaikan Tuhan, dia memiliki compassion kepada mereka yang miskin. Kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan penerimaan dari Tuhan. Maka ia ingin memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Compassion itu tumbuh di dalam diri Sakius. Dan di dalam ayat yang ke-8 ini juga Sakius berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius melihat dirinya dengan kesadaran akan anugerah. Sakius melihat dirinya dengan kesadaran akan compassion. Sakius melihat kesadaran dirinya dengan satu hati nurani. Hati nurani tentang keadilan, tentang apa yang dulu mungkin pernah dilakukannya, dan itu merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan umat manusia yang lain. Selama ini Sakius menjadi seorang yang kaya karena hasil pemerasan. Maka Sakius berkata bahwa aku itu akan mengganti 4 kali lipat orang-orang yang pernah aku peras. Saudara, satu kesadaran hati nurani. Jika tahu kita selama ini hidup dalam pemerasan, ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Dan kita perlu belajar untuk mengubah kehidupan kita. Mengubah kekerasan itu menjadi satu sikap yang penuh kasih. Berbicara tentang pelayanan misi, ada seorang yang bernama George Muller yang hidup pada sekitar tahun 1805 hingga 1898. Dia melakukan pelayanan misinya dengan mendirikan panti asuhan. Bagi anak-anak yang terlantar, bagi anak-anak yang membutuhkan tempat perlindungan, yang tidak memiliki orang tua yang membesarkan mereka, maka George Muller akan menampung mereka. Dan George Muller memiliki satu prinsip di dalam mendirikan panti asuhan itu. Jikalau Tuhan menghendaki dia mendirikan panti asuhan, maka dia tidak pernah meminta satu kali pun dukungan dari orang lain, dari gereja. Dia hanya berdoa dan dia percaya Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhannya. Dan panti asuhan itu berdiri, panti asuhan itu berjalan. Hingga satu saat panti asuhan itu tidak lagi memiliki makanan dan dia membagikan piring kosong kepada anak-anak panti asuhan dan mengajak anak-anak itu berdoa dengan piring yang kosong. Dan Tuhan itu mendengar, makanan itu datang, makanan itu terkirimkan.
Saudara, mengapa George Muller tidak meminta dukungan dana? Karena sebelumnya dia adalah penipu. Dan sebagai seorang penipu, kemudian dia menyadari bahwa dia bisa kemudian membuat panti asuhan ini dan memanipulir orang dan menghasilkan uang. Tetapi dia menghentikan semuanya itu dan dia hanya bersandar kepada Tuhan. Dia adalah mantan pemabuk dan penipu. Namun telah disentuh oleh kasih karunia dari Tuhan dan mengalami pertobatan sama seperti Sakius. Mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Melalui kisah George Muller ini kita bisa melihat bahwa misi dimulai dari hati yang disentuh. Mata yang terbuka dan tangan yang tergerak. Mata yang melihat dan hati yang bermisi merupakan satu paket. Pertanyaannya adalah bagaimana kita itu melihat. Awal dari misi adalah hati yang disentuh kasih karunia. Dan pertobatan cara kita melihat. Cara kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Cara kita melihat keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, ketidaksempurnaan teman-teman kita, orang-orang di tengah-tengah komunitas kita, orang-orang yang kita jangkau, orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus Kristus. Kita perlu pertobatan cara melihat. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat esensial di dalam misi. Tanpa pertobatan cara melihat, tanpa hati yang tersentuh, maka tangan kita itu tidak tergerak untuk misi. Karenanya di dalam Yohanes 4 ayat 35 Yesus juga berkata, lihatlah sekelilingmu. Jadi kita perlu memiliki mata yang mampu untuk melihat sekeliling kita. Dan ketika kita melihat sekeliling kita, kita menyadari ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara, pesan pada pagi hari ini adalah misi di hati Tuhan. Menjangkau yang terhilang. Tanpa hati yang disentuh kasih karunia. Misi hanyalah ilusi. Kita berilusi bahwa kita sedang melakukan misi. Tetapi sebetulnya kita menutup pintu hati kita. Kita berilusi bahwa kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Tetapi sebetulnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita berilusi bahwa kita itu mengundang orang-orang itu lain datang masuk ke dalam persekutuan kita. Tetapi pada kenyataannya kita itu menutup pintu gereja kita untuk beberapa list orang yang tidak kita kehendaki masuk di dalam gereja kita. Mungkin karena sosial kelasnya berbeda, mungkin karena etniknya berbeda, atau mungkin karena bentuknya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Bahkan cara memuji Tuhannya berbeda, cara memimpin pujiannya berbeda. Maka kita menutup hati untuk yang seperti itu. Tanpa hati yang disentuh kasih karunia, misi hanyalah ilusi. Tanpa pertobatan cara melihat, misi hanyalah mimpi. Misi yang kita lakukan hanyalah program. Tanpa kesediaan kita untuk menjadi sesama yang bersedia duduk sejajar, misi tercemar oleh manipulasi. Kita mungkin pernah mendengar bahwa di dalam prinsip kolonialisasi negara-negara barat, ada 3 hal yang diutamakan. Pertama adalah gospel, gold dan glory. Injil, emas dan kemuliaan. Ketika Injil itu datang dengan kolonialisasi yang adalah satu paket, gospel, gold and glory, kita mengerti bahwa Injil itu terdistorsi untuk kepentingan gold and glory. Tanpa kita berani menerima mereka menjadi sesama. Tanpa kita bersedia untuk duduk sejajar. Itu hanyalah satu manipulasi. Manipulasi untuk memberikan kebanggaan bahwa gereja kita, aku sudah melakukan misi Tuhan. Dan kita memperalat orang lain untuk kepentingan-kepentingan itu. Kita perlu menyadari bahwa misi bukan hanya memberitakan kasih. Tetapi misi adalah kehadiran yang penuh welas asih. Apakah kita bersedia hadir?
bersedia duduk bersama, bersedia makan bersama, bersedia tinggal bersama, mengundang mereka masuk menjadi satu bagian anggota tubuh Kristus yang hadir bersama-sama dengan kita. Saya akan menutup perenungan kebenaran firman Tuhan ini dengan refleksi dan aplikasi. Saudara, mari kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Siapakah orang-orang yang kita kehendaki untuk boleh hadir bersama dengan kita? Siapakah yang kita tutup pintu bagi mereka? Siapakah Sakius di sekitar kita? Mungkin itu adalah orang yang menyebalkan kita. Mungkin itu adalah orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Dan kita berkata orang seperti ini jangan ada di gerejaku. Apakah ada list orang-orang seperti itu? Sekarang saya mengajak kita untuk melihat ke dalam hati kita. Siapakah diri kita di hadapan Allah? Apakah kita orang yang benar di hadapan Allah? Marilah kita melihat luka-luka kita. Melihat diri kita. Apakah kita mengenal kasih Allah? Apakah kasih Allah telah mengubahkan hati kita dan memberikan hati yang penuh ucapan syukur di dalam hati kita? Ataukah sebetulnya kita mendengar berita Injil bertahun-tahun tanpa mengalami Injil? Hati kita tetap dikuasai oleh komplain terhadap yang berbeda dengan kita. Komplain ketika selera itu tidak sesuai dengan kita. Komplain ketika pemilihan lagu, genre, cara memimpin pujian itu berbeda dengan kita. Apakah kita itu bersedia untuk melihat mereka dengan mata Yesus Kristus? Apakah kita itu bersedia untuk makan dan tinggal bersama-sama dengan mereka yang kita rasa berbeda? Apakah hati kita itu sinkron dengan hati Tuhan? Apakah mata kita itu sinkron dengan mata Tuhan? Coba lihat di sekeliling kita. Kelompok orang-orang seperti apa yang ada di dalam list yang kita coret dilarang masuk GKA Elion. Marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan. Bukakan mataku seperti Tuhan melihat orang-orang yang Tuhan sediakan di sekelilingku. Mari kita mengambil waktu sejenak. Marilah kita mengingat Yesus yang melihat kita di pohon ara dan berkata, Sakius, dan ganti nama Sakius itu dengan nama kita masing-masing. Turunlah, aku mau tinggal di rumahmu. Apakah kita menyadari anugerahnya? Apakah kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk melakukan the work of compassion, pekerjaan-pekerjaan belas kasihan? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan hati nurani yang bersih, yang jujur, yang tidak dikuasai oleh berbagai-bagai stigma, kemarahan dan kebencian? Sakius, segera turun, aku mau tinggal di rumahmu. Mari kita meresponi panggilan Tuhan ini di dalam hidup kita. Jikalau kita sudah bertahun-tahun di gereja tetapi tidak pernah merasakan sentuhan dan panggilan Yesus yang penuh kasih, mintalah saat ini, Tuhan berikan aku pengalaman itu. Buka telingaku untuk mendengar undangan-Mu. Dan bagi kita yang mendengar undangan Yesus, segeralah turun, terimalah Dia dengan sukacita. Karena Dia datang untuk kita mengasihi orang-orang berdosa seperti kita. Dan biarkan kasih-Nya memulihkan luka-luka kita. Izinkan kasih-Nya membuka mata kita, membuka hati kita,
menggerakkan tangan kita. People need the Lord. Orang-orang di sekeliling kita membutuhkan kasih Kristus. Kristus memanggil kita yang telah mengalami kasih-Nya untuk membagikan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Kristus yang telah memberikan penerimaan kepada kita, mengutus kita untuk membuka pintu penerimaan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas Yesus Kristus yang sudah datang mencari kami yang berdosa, yang sudah menerima kami. Berikan kepada kami hati yang terbuka, hati yang menerima orang-orang berdosa, seperti Kristus telah menerima kami. Dan biarlah Tuhan membuka hati kami, membuka mata kami, menggerakkan tangan kami untuk misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Misi yang tidak selalu jauh ada di sana, tetapi misi untuk memberikan keterbukaan hati bagi orang-orang di sekeliling kami, menerima mereka dengan kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.